Silakan. Oke, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Em, Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita secara virtual, meskipun virtual ya, kita bisa berkumpul dalam keadaan yang sehat dengan senyum yang bahagia seperti yang Bu Kapri tadi bilang ya. Mudah-mudahan nih di siang yang mungkin saya di Depok ya, lokasinya ini lumayan panas gitu, jadi mudah-mudahan adem nih dengan adanya senyuman-senyuman itu ya, bikin adem. Oke, sebelum kita mulai, saya mungkin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Edi Suhendra. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya acara kali ini, yaitu Creating a Storybook with Canva and Pub HTML5 gitu. Dan sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Kapri Anjaya dan Bu Eka ya, perwakilan dari PSSDM ya dan AIC ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sebagai moderator juga. Untuk susunan acaranya sebenarnya cukup sederhana. Yang pertama akan dibuka sedikit kata sambutan dari Bu Kapri ya, dan kemudian nanti akan dilanjutkan oleh pemateri kita. Bisa dilihat di poster ya di screen. Sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah Pak Hero, yang kedua adalah Bu Mary. Tapi berhubung karena Bu Mary sedang ada musibah, nanti akan saya sampaikan selanjutnya. Jadi hanya Pak Hero hari ini. Mungkin langsung saja ya Bu Kapri ya. Kita mulai acara ini dari sambutan dari Bu Kapri. Oke, terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Senang sekali bisa ketemu dengan para pembelajar sejati yang mau berkenan membagi waktunya di hari Sabtu yang harusnya acara keluarga dan menyempatkan waktu bersama Pusat Studi Sumber Daya Manusia PSSDM yang bekerja sama dengan AIC, Komunitas Pendidik Indonesia, dan berserta kelas kreatif. Jadi saya senang sekali di sini sebagai pusat studi SDM mengadakan workshop online ini tiap hari Sabtu. Dan juga ada juga kegiatan IC lainnya yang juga sangat membantu teman-teman para pembelajar sejati. Sedikit karena ini yang mengadakan PSSDM, saya akan bicara sedikit mengenai PSSDM. Bagi teman-teman yang baru join, mungkin belum tahu apa sih itu Pusat Studi Sumber Daya Manusia. PSSDM kami mengadakan lembaga sertifikasi profesi yang dimana kami menyediakan untuk manajemen, marketing, untuk humas, dan juga untuk kepala sekolah dan guru. Kita memiliki lembaga sertifikasi profesi yang bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Jadi kita mengadakan training, mengadakan konsultan pengembangan manajemen pendidikan, tidak hanya untuk pendidikan, tapi juga kita mengembangkan manajemen UMKM. Selain itu, kami juga mengadakan training dan coaching, mengadakan penelitian, dan juga penerbitan buku. PSSDM sudah berdiri cukup lama, dan kami terus bekerja sama, baik itu dengan IC dan kelas kreatif. Ini adalah workshop yang selalu dinanti-nantikan. Ini mulai dari digital learning, digital tools, sampai juga dengan bagaimana cara workshop tentang apps-apps yang mungkin kita perlukan di dalam pengajaran atau kegiatan belajar mengajar. Ini adalah salah satu kegiatan PSSDM dalam penerbitan buku yang diterbitkan oleh PSSDM sekitar tentang sekolah, sekitar tentang penelitian dari aktivis macam-macam. Nah, kami juga bekerja sama dengan IC, sebuah komunitas pendidik Indonesia yang dimana saya juga sebagai
pendirinya. Kenapa bekerja sama dengan IC? Karena kami senang sekali dengan teman-teman di komunitas IC, karena komunitas ini memiliki para anggota yang terus menjunjung tinggi 4 pilar ini. Pilar apa saja? Pilar yang pertama adalah pendidik yang terus belajar. Jadi kalau teman-teman yang ikut menjadi anggota dari IC ini terus mau belajar, kalau sudah pinter terus harus berbagi, dan mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi dan lalu menuliskan kegiatan baik atau praktek-praktek baiknya untuk meninggalkan warisan ilmunya. Nah, ini kenapa PSSDM bekerja sama dengan IC. Dan tentunya teman-teman yang belum join ke IC, silahkan join, karena tentunya jika join sebagai anggota IC untuk acara-acara seperti ini diadakannya gratis, tapi kalau tidak menjadi member itu berbayar untuk mendapatkan atau untuk join kegiatan ini. Nah, teman-teman mungkin bisa dicatat minggu depan hari Sabtu di jam yang sama, IC untuk pilar menulis mengadakan webinar dengan narasumber Bapak Kartino. Beliau adalah seorang pengawas sekolah dan juga finalis guru yang inspiratif. Jadi mari kita dengarkan sepak terjangnya, dan beliau mulai menulis sedikit demi sedikit akhirnya bisa menjadi buku. Mudah-mudahan dengan hadirnya Pak Kartino menambah wawasan kita dan menambah motivasi kita untuk terus mau menulis sehingga nantinya bisa mengeluarkan buku. Ini adalah media sosial dari IC. Silahkan yang belum tahu dan belum bergabung, kita punya Instagram, punya Facebook, YouTube maupun podcast. Lagi-lagi untuk webinar ini nanti akan dimoderatori oleh Bapak Edi. Tata tertibnya ini karena sudah lancar ya, jadi tidak perlu saya sebutkan lagi. Yang pasti kalau mau bertanya pastinya bisa pakai chat ataupun nanti bisa tunjuk tangan. Saya ingin mengingatkan kalau teman-teman yang butuh e-sertifikat bisa bisa memberitahukan kepada Ibu Eka atau admin kami dengan biaya Rp50.000. Nah, teman-teman yang hadir hari ini silahkan mengisi absensi virtualnya dan juga memberi feedback pada kami, karena dari setiap feedback ini kami bisa menjadi lebih baik lagi. Dan teman-teman jangan lupa kalau teman-teman menuliskan apa yang dirasakan dalam Facebook atau Instagram tentang kegiatan hari ini dengan memberi hashtag PSSDM, hashtag IC, hashtag kelas kreatif, hashtag Creative Storybook, hashtag Bapak Hiro Rojaulka. Nah, ini dan Ibu Mary, nanti Bapak Ibu akan mendapat hadiah menarik dari kami. Tapi silahkan setelah menulis testimoninya memberikan screenshotnya kepada admin kami atau Ibu Eka. Oke, demikian dari saya Pak Edi. Terima kasih banyak. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kapri atas sambutannya dan beberapa pengetahuan yang mungkin dari beberapa peserta yang hadir saat ini adalah mungkin pertama kali dan belum tahu apa itu PSSDM, apa itu IC dan kelas kreatif, dan sekarang sudah punya gambaran gitu ya. Jadi jangan lupa Sabtu depan silakan, itu bahkan udah ada linknya kalau nggak salah ya di nanti ya. Ada di chat, bisa dilihat. Silakan untuk Sabtu depan, setiap Sabtu ya Bu ya, acaranya jam 1 siang ya untuk acara workshop gitu. Oke, pokoknya acaranya keren-keren. Oke, nah selanjutnya saya akan memperkenalkan pemateri kita hari ini. Yang pertama itu adalah Pak Hero Rojaul Khoir. Dan beliau adalah staf pengajar bahasa Inggris di SMP Salman Al Farisi Bandung. Hobinya olahraga, ngutik digital app gratisan, bermain musik ya. Dan beliau itu adalah sudah menjadi staf pengajar bahasa Inggris di SMP Salman Al Farisi itu sekitar 13 tahun ya Pak Hero ya gitu. Terus ada banyak juga beberapa pengalaman training dan juga publikasi non ilmiah seperti itu. Oke,
yang kedua itu sebenarnya adalah Ibu Mary Hermawati, SPD atau Bu Riri. Tapi seperti yang saya katakan di awal tadi, qadarullah ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayahanda dari Bu Riri meninggal dunia beberapa hari yang lalu, sehingga beliau berhalangan untuk hadir di tengah kita semua ya di acara ini. Dan untuk itu saya mengharapkan untuk semua peserta di sini untuk berdoa sebentar menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Semoga arwah almarhum dari ayahanda Ibu Riri diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dipersilahkan. Oke, terima kasih. Baik, kayaknya udah pada nggak sabar nih ya dengar pemaparan dari Pak Hero yang keren ya, yang selalu kreatif gitu. Pak Hero, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Atur nuhun Pak Edi. Aduh, salam kenal juga nih dengan Pak Edi. Rekan-rekan, saya belum pernah ketemu dengan Pak Edi dan alhamdulillah hari ini bisa bekerja sama dengan Bu Kapri juga sudah tahu, tapi baru kali ini saya dihadiri sama Bu Kapri langsung. Luar biasa, ini kebanggaan buat saya. Hatur nuhun Bu Kapri. Sami-sami. Nah, sama Mbak Eka juga. Kalau sama Mbak Eka udah sering ya Mbak Eka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kebetulan saya di Bandung, sekolahnya lagi full total lockdown lagi, Bapak Ibu. Jadi kita sama-sama saling mendoakan, semoga silaturahim kita hari ini bisa saling menguatkan. Dan semoga imunnya lagi bagus-bagusnya nih ya. Karena kalau saya sih jujur aja, senangnya tadi udah disebutin sama Pak Edi ya. Pak Hero senangnya ngulik yang gratisan. Nah, itu bikin imut meningkat kalau buat saya pribadi. Oke, saya akan share dulu untuk media presentasi saya hari ini karena sesi terakhir saya di SSDM ini adalah kuisis ya. Jadi sekalian saya mengulas kembali yang dulu pernah kita bareng-bareng belajar ya di IC ini. Mangga silakan boleh join dulu kuisis saya yang sudah saya share. Ada di chat ya Pak ya? Betul. Ya, silakan. Ditunggu ya rekan-rekan, nanti kita bareng-bareng. Kalau di sini apakah ada, boleh angkat tangannya kalau yang belum pernah menggunakan Canva. Kalau belum boleh diangkat tangannya mungkin ya, atau mungkin Canva-nya belum yang versi edukasi, karena ini juga sudah di sesi IC ini diulang-ulang ya. Canva saya udah 2 kali, sekali, istri saya sekali juga, maaf. Oh ya, Bu Riri atau Bu Mary itu kebetulan istri saya, rekan-rekan, jadi tadi hatur nuhun pisan atas doanya. Oke, saya lihat dulu sambil saya sudah belum ada yang join nih. Udah. Enggak, boleh. Udah Pak. Diklik start ya rekan-rekan ya. Kalau sudah diklik start. Oke, saya izin share screen-nya. Semoga jaringan saya stabil ini ya. Oke, sudah ada 20. Oke, alhamdulillah. Kita langsung mulai aja ya, supaya tidak terlalu lama. Nanti kalau yang baru join, saya minta tolong Pak Edi mungkin untuk di-share nanti ya, chatnya ya, linknya. Siap, supaya siap Pak Hero. Hadiri juga oleh yang lain. Oke, kita mulai saja. Bismillah. Ya, sekali lagi Bapak dan Ibu, salam kenal. Nama saya Hero Jolfair, staf pengajar Bahasa Inggris di SMP Salman Al Farisi, dan tadi sudah disebutkan, sudah bergabung di SMP Salman Al Farisi sekitar 13 tahun, dan jujur di 2 atau 3 tahun terakhir nih sejak era pandemi bisa bergabung dengan kelas kreatif dan akhirnya bisa juga menjadi bagian yang buat saya penting ya, itu bergabung dengan IC dan PSDM ini untuk mengisi di sini juga, dan ini luar biasa buat saya. Semoganya nanti rekan-rekan yang lain juga untuk siap-siap ya, ini ya Bu Kapri ya. Untuk, kalau tadi kata Bu Kapri, kalau sudah pinter berbagi. Nah, saya ngerasa belum pinter nih, tapi memberanikan diri untuk berbagi. Jadi nanti rekan-rekan nggak perlu merasa pinter dulu. Yakin aja dengan berbagi nanti kita bisa belajar bareng-bareng. Oke. Ini nomor kontak saya. Kalau misalkan nanti rekan-rekan ada yang ingin tanyakan, boleh menghubungi saya. Oke. Status saya menikah dengan 2 anak. Dan tadi disebutin olahraga ya, tapi saya sebetulnya juga punya hobi interaksi langsung sama siswa. Makanya kemarin PTMT saya bahagianya luar biasa. Sekarang balik lagi ke PJJ, saya sedih sebetulnya, tapi ya ini takdir ini. Kita nggak bisa. Oke, sebentar. Saya mau tanya dulu nih dengan Bapak Ibu, apakah kondisi hari ini sudah sangat bahagia atau justru kan ya? Alhamdulillah, dari 20 yang sudah mengikuti 9 diantaranya mengisi dengan
lama-lama nih ya, pasti dengan semangat kayak gini kita akan bisa lihat serta akan menyerap ilmunya lebih baik ya. Bener banget. Oke, kita lanjut. Semuanya ternyata mengisi dengan sangat. Hari ini kita akan belajar lebih jauh ya tentang Pub HTML5. Oke, apa itu? Itu adalah media online untuk membuat klip PDF secara gratis. Lagi tadi sudah disebutkan ya, saya senang yang gratisan. Canva juga sama, media online digital untuk mendesain ya, dan ini gratisan juga Bapak Ibu. Kalau yang mungkin belum pernah menggunakan Canva tapi pernah dengar, nanti gampang, kita tinggal login aja, kita sign up. Nanti saya akan kasih bonus untuk sesi hari ini, saya masukin ke kelas Canva saya pakai akun yang belajar ID. Nanti Bapak dan Ibu bisa merasakan Canva versi edukasi yang memang akhirnya fitur-fitur pro-nya terbuka secara gratis. Dan ini luar biasa ya dari Canva. Mereka punya program itu, dan kalau Canva atau Pub HTML bisa memberikan ini secara gratis, sepertinya guru-guru berbagi itu juga harus gratis. Ilmunya nggak boleh ditahan-tahan ya, harus berbagi terus. Jadi jangan ditahan-tahan Bapak Ibu untuk bisa berbagi dengan rekan-rekan yang ada di sini. Oke, selanjutnya. Oke. Apa itu Pub HTML5 dan kenapa saya pilih fitur ini? Oke, Bapak Ibu, lagi ya tadi sudah diawali dengan yang gratis. Saya senang yang gratis-gratis. Dan beberapa kelebihan dari Pub HTML5 adalah dia punya beberapa batasan, akhirnya tetap memberikan saya sebagai pengguna itu keleluasaan. Ya, seperti misalkan linknya tidak mati. Ya, ada beberapa flip PDF online yang kalau kita bisa akses, tapi nanti setelah 2 bulan atau 3 bulan linknya mati. Kalau di Pub HTML tidak. Jadi linknya tetap aktif. Bahkan nanti kita bisa buat portofolio, baik itu di Canva atau mungkin kita mau pakai Google Site. Nanti saya akan memberikan contoh. Jadi linknya itu tetap aktif, kita bisa klik. Jadi kita punya media semacam digital library. Dan ini Pub HTML linknya itu bisa kita tempelin aja di situ. Oke. Ini boleh dilihat ya. Ini adalah contoh dari produk yang sudah saya buat. Ini kebetulan buatnya juga nggak lama ya. Jaringan saya ini lagi loading, nggak terlihat ya. Di rekan-rekan mungkin bisa dibuka di quizesnya ya. Kalau misalkan tidak lihat dari tampilan saya di presentasi ini. Sebentar, saya reload dulu ya, sebentar. Oke, pertanyaan sederhana sih, dulu waktu pertama kali saya lihat, ada guru bisa bikin kayak gini, terus bahkan dibuat digital library-nya, saya kebayang bikinnya pasti lama. Oh, ternyata setelah saya mencoba sendiri, ternyata buatnya nggak lama, Bapak Ibu. Sepanjang jaringan internet kita stabil, membuat PDF menjadi flip PDF secara online ini hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit, bahkan kurang. Ya, sepanjang jaringan internetnya stabil. Kalau jaringan internet tidak stabil, mungkin kita harus sedikit lebih bersabar aja. Mohon maaf, ini sebenarnya jaringan di saya, Pak. Oke, alhamdulillah. Siap. Nah, seperti ini tampilannya ya, rekan-rekan. Oke. Nah, benar, tapi agak berat di saya. Ini buku yang saya dapatkan secara gratis juga di online, jadi kita mengunduh dari PDF drive yang ada di internet, terus saya coba buat dalam bentuk flip PDF seperti ini. Ya, tampilannya sangat menarik ya, sebagaimana kita membuka buku. Walaupun nanti kita harus pandai-pandai memilih, dan dipastikan juga karena bukunya saya dapatkannya secara online di bentuknya PDF, pastikan kita tidak melanggar copyright. Kalaupun kita mau melakukan ini sebagai uji coba, pastikan kita hanya memakainya untuk pribadi aja, bukan untuk diperjualbelikan, apalagi itu nggak boleh ya, kan itu pasti akan melanggar copyright. Oke, selanjutnya, saya akan mengarahkan Bapak Ibu, boleh diklik link yang ada di quizesnya. Oke, silakan Bapak Ibu boleh klik yang open new tab di sini. Oke, kita akan mencoba sign up atau sign in, atau mungkin boleh langsung klik yang sign in ini yang ada di quizesnya. Boleh diklik sign in-nya, nanti akan diarahkan untuk mendaftar ya, Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan webnya atau browsernya sudah login dengan akun kita boleh langsung klik sign in with Google. Jadi biar mudah aja. Nanti kita pastikan web browsernya sudah sesuai dengan yang kita mau ya untuk mendaftar Pub HTML ini. Kebetulan akun saya juga relatif agak banyak, dan semuanya sudah saya daftarkan semua dengan Pub HTML5 ini. Kalau sudah, ya cukup dengan sign in ini. Kalau sudah, kita boleh lanjut ya. Saya izin lanjut supaya waktunya cukup. Oke. Kalau sudah, nanti bagaimana media display-nya? Nanti saya akan
tunjukkan bagaimana cara membuatnya ya Bapak Ibu. Tapi sementara waktu saya tunjukkan dulu bagaimana media displaynya, media apa saja, web apa saja yang bisa dipakai untuk mendisplay dari PAB HTML5 tadi. Ya, kan tadi mah berupa link. Kalau kita share ke orang lain, kita share berupa link. Nah, gimana cara kita mempublikasinya? Ini yang pertama. Nah, ini kebetulan milik istri saya, milik Ibu Riri ya. Ini dari PAB HTML5 sendiri. Ini sudah tersedia semacam rak bukunya. Bookcase-nya sudah tersedia. Ini bisa dipilih, ini dimasukin ke dalam bookcase ini, dan ini bisa dipilih. Dan ini kalau ini aktif, misalkan saya mau pilih ini ya, buku ini, di view, dan dia akan otomatis tampil sebentar. Oke. Ini masih di bawah PAB HTML5, jadi memang sudah ada fiturnya, dan ini gratis Bapak Ibu. Iya. Ini kebetulan karena saya nggak punya portofolio dari Storybook ya, jadi saya pakai yang punya istri, saya masukkan ke sini. Saya lanjut, apalagi? Yang pertama dari PAB HTML sudah. Oke, yang kedua ini juga pelatihan yang pernah kita dapat sama-sama di IC juga, yaitu Genially ya. Oke, ini juga bisa ditampilkan lewat Genially. Kebetulan sekolah kami adalah masuk program sekolah penggerak. Ini juga pernah saya buatkan, coba digital library-nya. Ini juga aktif, rekan-rekan ya. Ini misalkan buku yang disediakan oleh pemerintah. Dan ini menggunakan Genially. Ini aktif, interaktif seperti ini untuk media presentasinya. Jadi nanti kalau misalkan sudah bikin banyak, nggak perlu khawatir, nanti saya mau tempel di mana. Nah, ada dari PAB HTML5-nya sendiri, ada Genially. Oke, ini ada dua. Atau selanjutnya, ini mungkin kalau misalkan Bapak Ibu sudah mendapatkan akun Belajar ID ya dari pemerintah, ini ada satu lagi yang juga cukup keren dan ini bisa diulik nanti mungkin ya. Ini media digitalnya juga bagus, media displaynya. Ini namanya Google Site. Mungkin yang sudah terbiasa dengan Google Site bisa sambil diulik-ulik. Ini juga sama. Yang intinya sih semuanya adalah bagaimana kita akan tadi mendisplay buku-buku yang tadi kita susun di atau kita buat di PAB HTML5. Nah, ini juga menggunakan Google Site. Semoganya tidak berat jaringannya. Oke, ini contoh juga. Jadi medianya semua langsung nampilin bukunya ya. Jadi bukunya itu tidak berupa link, tapi langsung berupa buku begini. Jadi kita bisa lihat, baca, itu enak. Seperti ini. Sementara waktu ini baru 3 mungkin Bapak Ibu yang saya pernah coba ulik ya. Tadi ada dari PAB HTML-nya sendiri, terus juga ada Genially, terus yang sekarang ini ada Google Site. Nanti mungkin kalau Bapak Ibu ada link-link yang lain ya, mungkin web yang lain, mungkin bisa berbagi juga di sini. Nanti saya mungkin akan coba belajar juga. Iya. Oke, sampai tahap ini sebelum kita lanjut praktek membuatnya, apakah ada yang mau bertanya dulu? Saya izinkan nggak apa-apa ya Pak? Ya, silakan Pak, karena ini kan workshop ya bentuknya, jadi lebih interaktif aja. Ya, bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, sebelum kita lanjutkan, boleh raise hand dulu. Ibu Rahma, apakah ingin bertanya? Iya. Oh, ya, silakan Bu. Terima kasih Pak Edi, Pak Heru. Ada yang ingin saya tanyakan? Enggak, silakan Bu. Kalau kita ingin memasukkan buku di PAB HTML5 ini, apakah bisa lewat HP? Oke, nanti mungkin saya coba Bu ya, tapi sementara waktu saya belum pernah mencobanya Bu lewat handphone. Terima kasih. Iya, hatur nuhun, pertanyaannya luar biasa. Oke, situs pertama yang mau saya tambahkan ya, tadi saya tidak sebutkan, itu adalah PDF Drive Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu sekarang belum punya bentuk format PDF ya, untuk kita upload menjadi flip PDF tadi, mungkin bisa coba pilih di PDF Drive ini ya. Kita buka browser lagi tabnya, PDF Drive, nanti boleh dipilih buku apa saja yang Bapak Ibu mau upload ke sini. Ya, ke dalam, ke dalam PAB HTML5. Oke. Bebas aja ya sebetulnya. Kalau kebetulan di PDF Drive ini saya kenalnya juga dari Pak Dadan ya, dari kelas kreatif, dan ini buku yang tersedianya banyak sekali. Jadi kalau misalkan sukanya di sastra juga tersedia, sukanya di olahraga juga tersedia. Kita pilih aja secara acak ya, saya nggak akan, ini saya cari yang paling ringan aja dulu filenya supaya nggak terlalu berat. Ini saya coba Resisting Happiness, A True Story About Why. Oke,
Oke, ini ceritanya buku yang akan saya pakai untuk saya upload sebagai flip PDF ya di Pak HTML. Saya download saja. Posisinya siap di-download. Bapak dan Ibu kalau sudah punya PDF, nggak perlu mendownload ini ya, cuma sampling aja. Bapak dan Ibu boleh membuka pub HTML5 dan sign up dengan akun. Izin sebentar Bapak Ibu. Pak Elan raise hand ya. Ya betul Pak. Oh ya, Ada yang mau saya tanyakan sedikit. oke boleh. Sebentar Pak. Ya Pak Hero. Ya silakan. Pak Elan ada yang mau ditanyakan oleh Pak Elan. Silakan Pak Elan. Assalamualaikum Pak Heru. Salam Salam. dari Bandung juga, Sampurasun. Gini Pak, saya mau tanya kalau seandainya di Flipbook itu kita bisa masukkan audio atau video juga tidak? Atau hanya sekedar tulisan saja? Oke, siap. Ini pertanyaannya juga keren dan luar biasa. Oke, untuk fitur yang online memang ada batasannya, Bapak Ibu ya. Jadi tidak bisa memasukkan video ataupun audio di dalam flipnya, Tapi kalau di luarnya untuk audio masih dimungkinkan. Jadi kita misalkan supaya ada temennya nih ketika kita membaca buku itu ada audionya itu bisa. Tapi kalau di dalamnya misalkan ada text listening misalkan ya dari buku pelajaran yang sudah kita susun, ya udah gitu. Nanti diklik, nanti dia akan masuk ke dalam audio. Nah, di flip PDF Pub HTML ini belum dimungkinkan yang versi gratis. Begitu, Pak. Cukup jelas mungkin ya Pak Elan ya? Kalau versi fullnya bisa mungkin. Kalau versi fullnya yang berbayarnya berarti bisa mungkin ya Pak ya. Jadi misal di atasnya ada video, penjelasan, terus di bawah ada captionnya, ada pertanyaan atau apa seperti itu. Saya ketika Bapak perlihatkan seperti ini, saya kepikiran bahwa saya bisa memasukkan mungkin video di sana, kemudian di bawah ada following questions, comprehension dari video di atas gitu. Iya betul Pak, betul. Ya tadi memang kalau judulnya versi berbayar, saya akan lebih merekomendasikan untuk di riset dulu Pak mana yang terbaik karena belum tentu versi gratis terbaik, tapi ketika versi berbayarnya lebih baik. Ini harus riset dulu kayaknya ya mana yang paling mudah penggunaannya juga karena biasanya yang versi berbayar dia bukan berupa online lagi nantinya, berupanya file yang harus kita install di dalam perangkat. Nah, memang akan lebih mudah ya. Drag and dropnya ya, misalkan kita punya file audio, kita punya file video, lebih mudah dibandingkan dengan di online. Kalau online kan dia harus upload dulu, baru dia dibaca sistemnya, gitu kurang lebih Pak. Tapi saya belum pernah untuk yang Pub HTML ini belum pernah melakukan riset secara langsung ya, tapi rata-rata untuk yang memasukkan video ataupun yang audio tadi yang di dalam bukunya itu rata-rata berbayar, gitu. Terima kasih Bapak. Siap. Sami-sami. Ya, tadi ya kita coba download aja dulu satu file. Oke, saya juga sebenarnya sudah ada sih filenya, cuman saya belum buka ini. Oke. Oke, posisinya akan saya download dan saya akan simpan dan saya akan upload lagi menjadi pub HTML5. Oke. Ini belum terlihat, siap. Oke, file PDF-nya sudah ready. Saya akan upload ke sini. Ini posisi saya sudah ada di pub HTML ya. Terlihat ya Pak Edi ya? Ya, terlihat Pak. Oke. Halaman mukanya mungkin seperti ini. Ya, halaman muka ketika kita mendaftar. Ini posisi halaman muka. Kita boleh pilih yang My Pubs ini ya. Di atas ini ada tulisan My Pubs. Boleh diklik My Pubs-nya. Oke, posisinya seperti ini. Kalau kita mau supaya dia beraturan masuk ke dalam folder ya seperti saya buatkan ini folder dari ICKK training untuk hari ini. Kita boleh klik yang new folder nanti dibuatkan nama, boleh silakan. Nah, saya akan buat ke sini ya. Ini sudah folder yang sudah saya buat tadi malam. Oke. Nanti kita tambahkan klik add new book ini. Ya, klik add new book. Nah, kita masukkan drag and drop file yang tadi sudah kita berhasil unduh dari internet. Ini diklik aja nih auto create after uploading successfully. Ini boleh diklik supaya nanti ketika filenya sudah terupload dengan rapi, dia akan otomatis merubah filenya. Iya. Oke, filenya sudah berhasil terupload dan sudah jadi Bapak Ibu. Tinggal converting, maaf. Saya lupa.
Ya, tinggal nunggu konvertinya Pak, cepat boleh juga ternyata. diulang dulu, Pak. Terlalu cepat. Oke, siap. Saya balik lagi ya, Bapak Ibu. Cukup dari ini ya, posisinya di My Pubs. Oke, di My Pubs ini. Nah, kita boleh. Mas Hiro, berarti kalau belum punya PU HTML5 ini harus download dulu ya? Harus Nggak download, Bu. Ini nggak perlu download. sign in. Betul, sign up, betul sign up. Oke. Kita sign up nanti. Cukup yang tadi klik yang gambar Google tadi ya, nanti supaya terafiliasi dengan web browser kita. Kalau sudah ada di halaman muka dari pub HTML5, ya, ini boleh. Ini halaman mukanya seperti ini. Ketika kita sudah berhasil sign up, ini halaman mukanya seperti ini. Boleh memilih yang ini yang di atas. Ini ada My Pubs. Oke, boleh diklik yang ini. Posisinya, ya. Diupayakan supaya rapi, boleh dibuat menjadi apa semacam folder ya, boleh diklik ini new foldernya. Jadi kita bikin supaya pub HTML5 kita akan tersusun rapi. Nah, batasannya karena ini versi gratis Bapak Ibu, walaupun tadi saya sudah sebutkan linknya aktif terus ya, tidak mati gitu ya. Tapi dalam satu hari kita hanya bisa mengupload itu sebanyak 5 buku. Oke, dalam satu hari. Jadi besoknya 5 buku lagi, besoknya lagi 5 buku lagi. Ini lebih dari cukup buat saya sendiri ya. Saya nyobain awalnya dulu karena pernah nyoba di awal. Nggak berhasil 5, pengen nyoba lagi, nggak bisa. Oh, ternyata harus nyoba besoknya. Tapi setelah dihitung-hitung, banyak ternyata ya. Dalam satu pekan itu misalkan kita rajin, 7 kali 5 itu sudah 35 buku berhasil kita upload jadi flip PDF. Kalau memang kita cukup rajin mau ngumpulin ya dari internetnya. Ya, tadi sudah bikin new folder, terus ceritanya sudah ada folder ini ya. Saya sudah buat tadi malam. Oke, di sini boleh diklik add new book ya Bapak Ibu. Di atas ini boleh diklik add new book-nya. Posisinya ada di sini. Oke, saya sama ya posisinya Bapak Ibu ya. Maaf kalau tadi terlalu cepat. Oke. Dari sini sebelum kita drag and drop file PDF-nya, itu kita klik dulu yang di sini auto create after uploading. Oke, kita klik dulu ini. Jadi posisinya nanti ketika kita berhasil drag and drop-nya file PDF ke sini, dia otomatis akan dikonversi menjadi flip PDF. Sederhananya seperti itu. Nah, kita coba masukin aja filenya dari Explorer kita tadi sudah berhasil unduh ya, mungkin di download atau dimanapun foldernya Bapak Ibu download. Ini saya cuma tarik aja Bapak Ibu dari Explorer saya. Mungkin nggak terlihat ya Explorer saya di tampilan layar Bapak Ibu, tapi tinggal narik seperti ini. Drag and drop, lepas saja, nanti dia akan otomatis mengupload dirinya dan dia akan mengkonversi dirinya jadi flip PDF. Dan tadi cukup cepat ya ternyata ya. Iya. Oke, sudah 86%. Oke, tahapannya sesederhana itu. Oke, tadi mau nambahin misalkan supaya ketika baca buku ada teman musiknya, bisa nggak? Oh, bisa kalau fitur itu. Yang belum bisa yang tadi, untuk yang fitur gratis ini yang menambahkan video ataupun audio di dalam PDF-nya. Itu belum memungkinkan. Kayaknya untuk fitur berbayar itu baru bisa aktif. Tapi apakah HTML5 versi berbayar bisa? Saya belum pernah riset. Oke, belum pernah riset. Tapi kalau flip PDF, yang saya tahu ya, bukan HTML5, flippdf.net itu, setahu saya bisa. Oke, ini sesederhana ini tinggal diklik share link ini. Ini udah bisa dibaca sama Bapak Ibu sebagai flip PDF. Seperti ini aja ternyata. Pak, kita tahu buku itu punya copyright atau enggak dari mana ya Pak? Saya punya koleksi e-book banyak tapi nggak ngerti, dikasih aja sih. Iya, sebetulnya kalau di tiap buku itu pasti ada di depannya Bu ya. Cuma kalau sekarang udah zaman online ini ya. Jadi kita seperti yang mencoba membypass itu, walaupun sebetulnya tetap harus ada itu ya namanya copyright, nggak bisa kita pangkas gitu, tetap ada. Kitanya harus jeli aja Bu, dibaca di bukunya. Kayak tadi misalkan saya coba buku ini ya. Ini kalau dilihat di halaman mukanya itu di awal-awalnya setelah cover mungkin itu ada tulisannya copyright tahun 2016 misalkan. Seperti itu. Kalau saya melihatnya kalau memang ini untuk konsumsi kita pribadi ini sangat bermanfaat dan kita sepertinya setidaknya ya melanggarnya sedikit lah, melanggarnya sedikit gitu. Dan ini di PDF drive ini memang ketika saya coba
browse juga, dan banyak ya pro kontranya ya. Satu sisi katanya membantu, tapi satu sisi dia ada buku-buku yang memang belum free copyright-nya. Ini udah jadi Bapak Ibu ya, udah selesai nih. Tuh seperti ini. Pak, bisa diulangi Pak. Bagian mana Bu yang diulangi? Boleh tahu? Tadi memasukkan PDF buku tadi. Oke, ini sudah jadi ya? Maksudnya buku Ibu sudah seperti ini? Ini baru cari PDF-nya sudah ketemu, buku saya sudah PDF-an, tapi belum saya coba memasukkan. Oke, sudah ada PDF-nya tapi belum diupload begitu Bu ya? Iya. Oke, siap. Ini posisinya tadi Bu di halaman muka. Kalau di halaman mukanya di sini. Iya. Sebentar ya Bapak Ibu. Ya, ini juga sudah ada beberapa pertanyaan sebenarnya, tapi Iya. nanti akan dijawab sama beliau. Mas Edi menarik banget ya Mas Edi ya. Iya, benar, benar. Mas Edi, aku juga tadi mungkin termasuk yang agak lambat ya saya ini karena udah sepuh banget loh ya. Mas Edi, ini kalau mau meng-drag itu buka PDF-nya dulu atau gimana ya? Kok saya nggak bisa nge-drag ya? Oh, itu langsung aja Bu, dari filenya itu kita drag aja langsung ke situ. Nggak perlu dibuka dulu. Nggak perlu dibuka ya? Nggak perlu, hanya dari filenya aja gitu. Lokasinya di mana, filenya itu tinggal di drag aja. Gitu. Kalau Gitu. selain di drag nggak bisa? Bisa dari klik itu ya Pak Hero ya, klik upload tadi ya di Klik lokasi browse itunya. ya? Ya, Oke. browse ya. Ya, jadi tadi posisinya dari My Pubs ya, halaman muka ya Bapak Ibu. Mohon maaf itu, tadi anak saya memanggil. Iya. Dari halaman muka My Pubs-nya, terus kita coba buka My Pubs ini. Oke, tadi ya kalau misalkan kita mau rapi, kita boleh susun dalam bentuk folder, kita buat foldernya. Oke, nanti kalau sudah ada foldernya, supaya rapi ya, nanti misalkan bisa disusun ada sastra, terus juga buku paket, mungkin seperti itu, boleh. Nanti kalau sudah ada foldernya, kita klik folder tersebut. Oke, nanti kita ada di halaman seperti ini. Ya, ini kalau saya tadi sudah 2 kali mengisi ini ya, jadi ini posisinya terisi. Oke, saya sudah 2 kali nih Bapak Ibu, kalau mengulang lagi, masih ada 2 kali lagi jatahnya untuk hari ini ya. Besok 5 lagi. Oke, kurang lebihnya gitu. Nah, ini cukup mengklik yang add new book. Oke, semoga tidak terlalu cepat sekarang. Add new book, Bapak Ibu. Nah, di sini halaman ini kita boleh klik dulu sebelum kita drag and drop ya ke sini. Ya, kita boleh klik yang auto create ini. Ini dicentang dulu. Oke, tadi pertanyaan Bu Kapi, bisa nggak kita nggak pakai sistem drag and drop? Bisa. Ini yang pakai yang browse di sebelah kiri. Ya, kalau saya biasanya karena udah nyiapin, jadi tinggal drag and drop aja seperti yang tadi. Tapi kita coba mungkin ya. Ya, pakai yang browse coba Mas, jadinya biar lihat. Ya, jadi seperti ini kita browse. Mm-hmm. Oke, posisinya. Nah, tapi saya harus cari lagi. Di di mana download bukunya. biasanya di download. Iya, kalau saya karena sudah saya pisah-pisah Bu. Nanti kalau dari akun ini larinya ke sini gitu. Ntar saya coba. Mantap. Wow, rapi banget. Iya, rapi banget ya file manajemennya Pak Hero. Keren. Siap. Nah, ini posisinya ada di sini ya. Ya. Buku saya tadi tinggal klik. Nah, ini boleh diklik open, nanti dia akan terupload sama dengan yang tadi. I see. Oke. Cukup Tinggal sederhana mungkin ya, Bapak Ibu. title-nya itu ya Pak Hero ya bisa diganti. Tadi ada title-nya, ada description gitu-gitu kalau kita mau nambahin ya. Iya, bisa. Nah, tadi saya mau tambahkan ya, untuk menambahkan audio bagaimana? Nah, kan bukunya sekarang udah ready, tapi ketika kita buka dia nggak ada audionya, plain gitu ya, polos. Nah, kita boleh nambahin, nah, walaupun nggak wajib ya. Ini boleh ditambahkan dengan kita klik yang gambar setting ini, gambar gearnya ya, boleh diklik. Oke, di sininya nanti klik yang advance di atas ini, ada menu advance. Iya. Jadi tadi dari klik setting, yang gambar gear, ini ada yang advance ini, boleh diklik. Oke, pilih yang toolbar ini. Jadi tadi kita dari sini awalnya ya, kita pilih yang advance. Terus di sini ada menu toolbar. Diklik menu toolbarnya, kita scroll ke bawah sedikit, ini ada background sound. Ya, judulnya background sound ya, bukan audio di dalam PDF. Jadi di luar, ya posisinya di luar. Boleh diklik ini, dicentang. Nah, kita boleh upload new audionya. Dicari di mana kita mau masukin audionya. Misalkan kita sudah download tadi di music atau misalkan di download tadi, silakan di. Caranya klik upload nih. Oke.
Nah, kebetulan saya sudah diarahkan ke sini lagi ya. Tadi karena sudah mengupload dari sini, saya akan cari di mana musik saya berada. Music. Oke. Oke, misalkan saya masukin yang ini ya, bebas aja sebetulnya. File MP3 bebas yang mana aja Bapak Ibu. Ini saya coba open. Oke. Musiknya juga boleh apa aja ya Mas ya? Apa aja yang kira-kira kalau kita baca, kita ditemenin sama musik itu asik gitulah kurang lebihnya. Ini boleh di loops, ya, maksudnya setting loops itu berulang-ulang ya. Jadi ketika mati dia muter lagi, mati muter lagi. Atau kita mau dia misalkan di settingnya hanya untuk 10 kali misalkan. Kalau bukunya panjang mah kita bisa loops berulang-ulang saja. Atau kalau misalkan dari YouTube kita mau download yang versi 1 jam itu musik yang audio saja itu boleh. Ya, ini musiknya seperti nanti. Asiknya adalah link yang tadi sudah saya share lebih dulu di Zoom chat, padahal kan tadi musik belum saya masukin. Ketika saya upload ini, saya save yang ini, settingan ini, dan yang di sana juga otomatis berubah. Gitu deh. Cuma tadi karena saya share-nya yang satu lagi, beda lagi. Nah, yang ini yang sudah saya perbaiki. Ini beda lagi berarti linknya. Oke, ini yang versi ada musiknya. Tadi salah, harusnya pakai file yang sama. Jadi, ketika kita melakukan perubahan, ketika kita sudah sebelumnya tadinya dibuat dalam bentuk digital library, kita nggak apa-apa. Tadi kan saya sudah upload yang nggak ada audionya, nggak perlu khawatir. Otomatis sistemnya akan membaca, gitu. Kalau musiknya diganti bisa? Bisa. Kita ganti aja sepuas kita gitu, bisa. Nanti dia berubah sendiri. Dengan cara upload terus ya Pak ya, Pak Hero ya. Dengan cara yang tadi, ya. Itu tadi untuk pasang musik apa Pak yang diklik? Oke, siap. Kita mulai dari ini ya Bu, yang gambar gear Bu ya. Dari buku yang sudah ada ini, ya kita pilih yang gambar gear. Oke. Terus kita boleh pilih yang menu advance ini. Oke. Nah, dari sini di sebelah kiri ini ada yang toolbar tertulisnya. Oke, boleh dipilih. Ya, nanti scroll ke bawah sedikit. Nah, di sini ada background music. Nanti kalau posisi awalnya ini dia tidak ada centangnya ya. Diklik centang nanti dia akan muncul fitur ini. Iya, begitu. Mas, kalau musiknya kalau langsung ngambil dari YouTube di situ bisa enggak ya? Nggak bisa Bu. Ini file, harus file memang. Belum link. Ya, harus file. Wah, Bu Kapi semangat nih kayaknya. Oh, semangat banget. Seru ya Bu ya, mainan baru kayaknya. Oke, sekarang kita mau ganti temanya. Tadi kan bukunya polos sebetulnya. Kalau kita buka, polos belakangnya. Nah, kita mau ganti tema. Walaupun versinya nggak terlalu banyak ya. Ini ada tema yang bisa dipilih ya. Ada 1, 2, 3, 4, 9, 10. Ada 10 tema yang bisa dipilih. Jadi latar dari buku yang tadi kita sudah buat dalam pilih PDF. Kalau misalkan pengen yang polos kayu seperti ini, tinggal dipilih, klik, nanti scroll ke bawah sedikit, ada save and close, diklik, nah dia otomatis yang tadi file yang saya share terupdate juga, gitu. Boleh dilihat so far nggak kayak apa bukunya? Oke, tadi sebetulnya sudah saya share ya, tapi saya di sini bukunya. Jadi dulu ini perjalanan mencari pub HTML5-nya yang agak lama, tapi kesini saya lihat ada lagi yang versi lain juga dan sama, fiturnya juga bagus, itu AnyFlip kalau saya nggak salah, itu juga bahkan tampilannya mirip, cuma beda logo pub HTML5-nya aja. Ya. Oh, yang background-nya tuh yang di belakangnya ya, bukan bukunya. Bukan, ya ini background buku ini. Oke, ini kayaknya saya lagi ada kendala internet, audionya nggak autoplay, harusnya autoplay dia. Jadi kita buka buku, halaman pertama kita buka, dia autoplay audionya. Tadi setting audio. Iya, tapi ada kendala sepertinya dengan internet saya hari ini. Gitu mungkin ya. Mangga ada yang mau ditanyakan dulu? Pak Hero, ada beberapa pertanyaan nih sebenarnya dari chatbox. Mau saya bacain aja atau beliaunya langsung yang bertanya, Pak Hero? Mangga Pak, mangga silakan. Boleh dibacakan juga boleh. Dibacain aja ya dari Bu Dewi Yulia Hartati. Assalamualaikum, izin bertanya Pak, saat kita mengisi buku ke folder, apakah ini akan terlihat
public atau bisa di setting privacy atau private gitu, kayak yang di Genially ya gitu ya kalau nggak salah ya. Kita kan bisa tuh. Sebentar, maksudnya ketika sudah diupload ya? Kita bisa setting nggak sih public atau private gitu? Iya, kalau dilihat dari sini saya belum pernah lihat bagaimana cara saya melihat buku orang ya. Saya nggak tahu apakah ada public atau private settingnya ya. Kalau generally kan memang kita bisa setting itu ketika dia di media display. Kalau ini mah kan sebetulnya bukan media display. Iya, display juga cuman bukan seperti generally fungsinya gitu. Bukan share gitu ya Pak ya modelnya Betul, ya? Iya. Saya belum pernah dapat buku dari orang dari sini, kecuali ada orang nge-share ke saya gitu. Oke, berarti memang kalau mau share itu harus nge-share link gitu ya Pak ya? Nggak bisa otomatis kita finding punya orang gitu ya? Iya. Oke. Selanjutnya, silakan. Selanjutnya Pak Hero, ini dari Pak Elan. Berikut hasil kerja saya. Apakah betul seperti ini? Ini mungkin bisa saya kopasin lagi untuk Pak Hero untuk di display ya. Ya. Itu hasil kerjanya dari Pak Elan. Oke, ini saya coba buka ya. Siap. LK Sunda. Guru bahasa Sunda sepertinya Pak Elan ini. Oke. Keren Pak. Luar biasa. Keren. Ini udah jadi nih ya. Siap. Bagus Pak. Oke, sip. Ini terlihat ya Pak Edi ya? Iya. Keren Pak, keren. Keren banget. Dan izin menambahkan, kata beliau, pembuatan flipbook yang saya buat di atas menggunakan handphone dengan Chrome browser. Oke, siap. Berarti bisa nuhun, Pak. Oke, Pak Elan. Oke, saya belum pernah pakai handphone untuk ini. Saya boleh sedikit ini aja ya. Ini curhat. Handphone saya udah cukup jadul. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi dengan handphone kecuali WhatsApp. Udah deh. Berarti intinya bisa ya, Pak ya? Dengan mobile phone ya atau handphone ya? Nuhun, Pak Elan. Ya, siap. Keren. Keren, Pak Elan. Terus selanjutnya dari Ibu Wiwin, izin bertanya apakah ada batasan jumlah buku yang disimpan? Oke, untuk sementara waktu per hari hitungannya 5 buku per hari. Lanjutannya terus-terusan aja Bu. Saya juga sudah cukup banyak nih membuat flip PDF ya. Proyeknya macam-macam. Tadi yang sekolah penggerak, terus juga ada yang proyek yang lain yang memang pribadi gitu sama anak-anak murid saya di klub bahasa Inggris juga sudah banyak. Jadi belum melihat ada batasan. Ya, cuman yang saya tahu per hari 5 buku aja gitu. Dan linknya selalu aktif ketika kita display dia di media tadi ya, baik di Google Site, baik dia di Genially, baik dia di media-media lain, mungkin itu bisa tetap aktif linknya. Jadi ketika diklik, muncul ke link yang kita bagi. Ya, terima kasih Pak. Cuman tadi saat saya sign up itu juga ada tawaran batasan waktu itu maksudnya apa ya? Atau bebas saja? Tawaran batas. Iya, makanya saya klik aja gitu ya, itu abaikan saja. Soalnya di situ 50% diskon Bu. Iya, itu untuk yang versi berbayarnya Bu. Abaikan aja Bu. Ya, nggak usah berbayar deh, gratis aja Bu. Gratis aja. Oke, makasih. Kayak Bapak Ibu hari ini ikut pelatihan di sini, kalau sudah terdaftar jadi peserta atau anggota IC gratis kan? Gratis aja. Iya. Siap. Iya. Terima kasih. Kalau bisa gratis kenapa harus bayar ya Pak Hero ya? Benar sekali. Tim gratis. Ya, boleh saya lanjut ya? Ya, Pak, satu lagi Pak pertanyaan dari saya mungkin ya. Kalau untuk storage-nya itu Pak, biasanya kan kalau di akun-akun gitu walaupun gratis ataupun berbayar itu biasanya ada batasan ya. Di sini ada nggak sih Pak batasan storage-nya berapa giga gitu maksimal gitu? Oke, Pak. Ini pertanyaan Pak Edi ya? Ya. Pak Edi, saya punya beberapa akun yang saya daftarkan Pak HTML5 ini dan belum pernah ketemu saya nggak bisa upload lagi, belum pernah ketemu. Jadi saya nggak tahu apakah ada batasan, sementara waktu saya belum nemuin. Gitu. Ya, berarti kayak Genially gitu ya. Kayaknya kalau yang itu nggak ada batasan, cuman nggak bisa kalau di Genially itu kan nggak bisa nge-range ya, kayak bikin folder gitu-gitu. Iya, Genially, Canva gitu itu juga nggak ada batasan upload kan, bebas. Ya. Oke, good. Oke, mau tanya dong. Oh iya, satu lagi siapa ini? Ibu siapa? Bu Kapri. Bu Kapri ya. Oh iya. Bu Kapri banyak tanya hari ini soalnya mau praktek langsung. Ini yang privacy setting itu visibility option-nya enaknya pakai apa ya? Bagaimana Bu? Saya kurang paham ini. Jadi kan kalau kita Mas ke homepage-nya deh.
atau ke mananya ya, ke defaultnya tuh yang dia misalnya di IC-nya itu, di IC Oh, di masuk IC, lagi siap. Mas. Yang tadi. Oke, Microbes ya. Nah, terus itu kan di sebelah kanan. Nah, kalau kita ke bawah lagi, ke bawah, itu kan, oke, let's say yang tadi baru kita download tadi yang mana? ICKK training ya? Iya. Ya, di situ. Oke, terus itu di sudut kanan atas tuh ada gambar buku, Mas. Ya itu. Ya ini tadi Bu, linknya yang tadi kita share Bu. Jadi ketika kita klik ini public oh on the ternyata web. ada. Oh siap. Oh, Tuh berarti kan dapat ilmu baru saya juga dari Bu Kapri. Nuhun Bu Kapri. Oke siap. Keren Bu Kapri, langsung explore ya. Siap. Ya, Nuhun, Bu jadi Kapri. itu public on the web ya. Ya, siap. Dan kalau kita nggak mau, kita tulis private kan. Betul. Wah, keren Bu Kapri. Tuh kan saya belajar kan Pak Edi. Saya bilang jangan pernah ragu, Pak. Nuhun Bu Kapri, saya juga dapat ilmu baru hari ini. Ya, jadi ada di sini ya Bapak Ibu ya, fiturnya dari buku kita. Ini ada gambar buku nih ya, di kanan atasnya ada gambar buku seperti ini. Boleh diklik, nanti kalau kita ingin buku kita nggak bisa diakses orang ya, walaupun kita share linknya terus dia coba klik, dia nggak akan bisa mau terbuka, ya ini yang private boleh kita pilih. Tapi di sini berbayar ternyata private-nya, mohon sama maaf. kayak Genially berarti ya Pak ya. Oke, jadi untuk public on the web saja yang tersedia. Kita coba yang satu lagi. Ini juga berbayar. Oke. Nggak apa-apa deh ya. Memang enaknya itu berbagi ya. Kita maksudnya udahlah, pokoknya kita bantu yang rekan-rekan lain mungkin yang belum punya akses ya. Seperti ini kita bantu, dan buat kita sendiri terutama ini juga buat koleksi sendiri juga asik. Oke. Nuhun Bu Kapri. Sami-sami, thanks. Saya boleh lanjut ya Bapak Ibu ya. Sebetulnya ada satu materi Pak, lagi. silakan lanjut lagi Pak Hero. Agak padat juga ya. Kita akan lanjut yang tadi dengan flip PDF. Insya Allah nggak makan waktu lama ya untuk belajar yang flip PDF. PaberTM5 tadi cukup 5 menit menguploadnya, itu nggak perlu lama. Paling belajar settingnya juga bisa belajar kemudian ya. Kayak tadi yang diganti latar belakangnya, ditambahkan audio itu bisa kemudian. Tapi yang jelas untuk membuat PDF menjadi sebuah buku flip itu nggak makan waktu lama, cukup 5 menit kurang lebih. Oke, selanjutnya ini saya kenalkan sedikit lagi ya. Ini adalah Google Sites. Jadi tadi ada Google Sites sudah saya tunjukkan ya, maaf saya maju aja. Udah saya kenalkan. Saya lupa. Oke, sekarang kita lanjut ke media Canva Bapak Ibu. Oke. Apa itu dan mengapa Canva? Lagi-lagi gratis. Ini yang saya senang dari Canva. Dan Canva semenjak 2 tahun ya, mungkin semenjak era pandemi awal-awal itu, setelah Microsoft mengadakan semacam training untuk banyak guru di Indonesia, Canva juga punya fitur luar biasa namanya Canva Educations, dan akhirnya guru-guru bisa mendapatkan akses gratis dari Canva ini. Nah, kalau misalkan Bapak dan Ibu belum punya akses gratis dengan Canva-nya, oke, nggak usah khawatir, saya akan bantu untuk hari ini, karena memang Canva Edukasi itu baru bisa mengakomodir untuk guru PG, TK, sampai SMA saja, dosen belum bisa. Oke, dosen belum bisa. Saya akan share linknya. Kalau Bapak Ibu berminat untuk masuk ke kelas Canva, boleh masuk lewat kelas yang ini ya, yang kelas saya. Ini pakai akun yang belajar ID. Jadi saya sengaja buka ini kalau ada pelatihan tentang Canva. Saya buka open access nih untuk kelas ini. Ya, jadi bisa. Linknya ada di chat, Kang? Sebentar Bu, ini mau saya share. Karena dia mati dalam 24 jam atau 12 jam, saya lupa. Dalam 12 jam. Jadi saya harus aktifkan lagi. Jadi sekarang saya share-nya di chat sekarang. Oke. Iya, mangga silakan Bapak Ibu boleh klik linknya, nanti akan masuk ke dalam kelas saya. Ini saya nggak akan keluarin deh yang ada di sini. Silakan, ini bebas akses. Karena pemerintah ngasih akunnya juga gratis, saya juga ya udah berdayakan lagi aja untuk kepentingan bareng-bareng. Karena nggak semua ternyata bisa mendapatkan akses Canva Edukasi. Uniknya adalah berubah-ubah regulasinya. Dulu saya pernah bisa pakai yang cukup screenshot dari SIM PKB, guru memiliki itu ya SIM PKB. Kesini nggak bisa. Ganti lagi formatnya.
terakhir saya pakai yang format saya punya kartu karyawan sebagai guru di Salman di sekolah. Saya pakai itu ternyata bisa dalam hitungan jam, nggak pakai jam bahkan ya, menit langsung terakses, langsung bisa diakses sama pihak Canva. Beda-beda jadinya. Jadi berubah-ubah terus dia. Saya nggak tahu maunya apa sebetulnya Quizizz, tapi yang jelas kalau misalkan Bapak Ibu belum punya akun Canva Edu, boleh masuk lewat link yang saya. Selanjutnya kalau sudah, saya mau masuk ke materi berikutnya Bapak Ibu. Oke. Ini nanti. Oke. Bisa dilihat lagi ya mungkin presentasi saya Pak Edi ya. Ya, Oke. Pak. Oh iya Oke, Pak, maaf Pak, ini ada pertanyaan ya Pak ya. Apa namanya? Nanti atau sekarang aja Pak? Sekarang aja nggak apa-apa. Oh ya. Gimana caranya untuk mendaftar Canva Edu? Sama dengan yang tadi Pak HTML, kita cukup masuk ke canva.com, nanti ada pilihan gambar Google, itu yang paling gampang deh. Klik aja Google, nanti otomatis kita terdaftar ke Canva. Saya nggak bisa nyontohin karena semua akun yang saya punya saya sudah daftarkan Canva, dan karena untuk pelatihan juga semuanya sudah terdaftar Canva Edu. Bingung saya mau nyontohin misalkan gimana caranya membuat Canva biasa menjadi Canva Edu. Saya nggak punya akun lagi. Gitu. Mohon maaf sekali untuk rekan-rekan ya. Bukan sombong tapi karena tiap kali ngisi saya coba contohin dengan akun yang lain, dan akhirnya saya nggak punya lagi akun yang yang belum Canva Edu-nya. Jadi yang paling mudah adalah dengan cara tadi. Nanti kapan-kapan saya coba mungkin bisa share tutorial bagaimana membuat Canva biasa menjadi Canva Edu dengan menunjukkan bukti kita ini guru di sekolah tempat kita mengajar. Oke. Mungkin gitu Pak. Ya Pak Edi ya, mohon maaf. Ya, baik Pak. Terima kasih. Mangga Pak, lanjutkan. Oke, siap. Masih forbidden. Oke, nanti saya lanjut Pak Elan, Pak Elan ya. Mohon maaf. Oke. Yang akan kita coba bareng-bareng belajar Bapak Ibu hari ini ya ini. Kelihatan ya, saya jujur baru belajar. Bapak Ibu jangan lihat saya jago menggambar. Wajah saya nggak ada wajah seniman Bapak Ibu. Oke. Kita akan belajar ini dan Bapak Ibu boleh lihat portofolio saya, dan ini baru saya lakukan dalam seminggu terakhir. Ini cuma segini portofolio saya nggak bohong. Oke. Cuma 4 desain yang saya punya. Bapak Ibu boleh cek di sini ada gambar ini saya pakai paper tembel juga ya. Ini gambar kedua, ini gambar ketiga, dan ini gambar terakhir yang baru saya buat tadi malam. Semuanya mengandalkan Canva Edu, dan ini tentu saja gratis. Dari mana saya dapat informasi kita bisa membuat buku atau gambar desain poster seperti ini? Tentu saja kita lihat punya orang. Kita banyak-banyak ngintip aja di internet. Kebetulan Canva ada di Facebook itu namanya Canva Design Circle. Kita boleh join ke situ. Nanti dan memang berbahasa Inggris ya. Jadi kita lihat contoh-contoh apa yang udah dikerjain sama orang-orang. Ada yang ini yang saya baru belajar seminggu yang lalu. Gitu. Nanti kita sama-sama belajar ya bagaimana kita membuat ini. Kalau ini banyak orang bilang gampang atau susah, Bro, membuatnya. Disebut susah tidak, disebut gampang juga tidak, karena saya bukan ahli gambar dan saya matanya nggak terlalu jeli sebetulnya dengan keindahan gambar seperti ini. Tapi ternyata setelah dibuat ini cuma makan waktu setengah jam. Oke, untuk menyusun satu slide seperti ini. Nah, gimana caranya? Sekarang kita masuk ke Canva-nya. Mangga Bapak Ibu boleh masuk ke Canva-nya. Oke, maaf saya lagi. Nanti kita mundur dulu. Sip, balik lagi. Kita masuk ke Canva lagi Bapak Ibu ya. Oops, where are you? Ke Canva-nya. Oke, kalau kemarin ada yang nanya, itu bikinnya apakah pakai template? Oke, kalau saya akan selalu jawab, saya paling senang kalau membuat desain di Canva itu dari nol. Kenapa? Karena kitanya terbebas dari desain yang sudah ada. Itu ngeganggu sebetulnya. Nah, akan lebih mudah kalau kita mendesainnya dari nol. Nah, untuk yang sekarang kita akan sama-sama mulai dari halaman muka Canva. Boleh kita pilih template sini, ya. Kita boleh pilih media posters. Ini cuma untuk menentukan ukurannya aja sebetulnya, bukan untuk desainnya. Boleh dipilih yang media posters ini. Diklik. Pak Edi, mau diingatkan saya sampai jam berapa? Khawatir saya terlewat ini. Ya Pak, masih ada waktu sekitar setengah jam lagi. Oke, siap. Oke, kita sudah ada di halaman ini ya Bapak Ibu. Semoga sama halamannya. Ya, tadi ya dari halaman muka kita pilih templates, kita pilih yang poster tadi ya, yang ini poster, terus kita pilih yang di sini ada create a blank poster, kita pilih yang ini.
Oke. Sebenarnya kalau misalkan mau milih dari yang ini juga nggak masalah ya, bebas Bapak Ibu. Tapi kalau saya akan memulainya dari sini, create a blank poster dari laman kosong. Oh sebentar, ini ada apa? Kenapa masuknya ke want to finder? Oops, sebentar. Wah, malah keluar sayangnya. Sebentar Bapak Ibu. Ya, mohon bersabar ya Bapak Ibu ya, ini mungkin yang kita alami setiap hari di kelas, lagi asik-asik ngajar, tiba-tiba jaringan loading, waduh, harus sabar betul di pelajaran PJJ. Diklik ya ini ya, gambar create a blank poster, oke, ini sudah masuk. Untuk di Canva, kata kuncinya adalah, kata kuncinya adalah kata kunci. Kita harus cari tahu kata kunci apa yang harus kita pakai ketika kita mau dapat gambar desain dengan format seperti ini. Nah, itu kata kunci yang penting. Di mana nyarinya? Nah, itulah yang akan kita sama-sama belajar hari ini. Kata kunci itu akan kita dapatkan dengan, kita tadi ya, kita pilih kanvas kosong ini. Ini ada di elemennya Bapak Ibu ya, boleh diklik elemennya di sebelah kiri. Oke, boleh diklik di elemen ini. Kalau Bapak Ibu sekarang menggunakan handphone, sebetulnya bisa-bisa aja, cuman saya harus akui karena saya di kelas juga sama anak-anak tuh pakai tab, lebih mirip sama handphone. Lumayan susah ternyata untuk makainya ya. Jadi saya belum pernah mengulik mendesain di Canva dengan menggunakan handphone ataupun tab. Di sini Bapak Ibu, tadi sudah kita klik elemen, di sini di kata kunci inilah yang jadi penting. Kata kuncinya adalah watercolor. Oke. Boleh kita ditambahin titik 2 di sini. Sisanya ke depannya silahkan Bapak Ibu. Cuman emang untuk Canva, bahasa kata kuncinya itu hanya menggunakan bahasa Inggris. Kita nggak bisa pakai bahasa Indonesia. Oke, kita boleh coba home. Watercolor ya kata kuncinya Bapak Ibu. Kita cari, udah gitu kita pilih home. Nanti kita cari di sini mana yang paling pas. Nah, biasanya dalam proses, karena kita nyari judulnya suka, kayaknya ini yang lucu, kayaknya ini yang lucu. Padahal nggak semuanya sesuai dengan yang kita mau awalnya. Tapi lama-lama, kayaknya ini keren ya, kayaknya ini keren. Itu yang biasa terjadi. Jadi jangan ragu untuk melihat-lihat, scroll terus. Sampai kita benar-benar nemu, mana file yang mau saya pakai. Oke, saya coba ceritanya mau pakai gambar yang ini ya Bapak Ibu ya. Pilih yang ini. Oke, rumah kecil, satu pintu di depan, boleh saya klik. Oke, ini dia. Saya nggak tahu rumah apa ini. Oke. Masih dengan kata kunci yang sama, watercolor-nya nggak usah dihapus. Kita mau tambahkan, misalkan di sini ada warna hijau, misalkan ini menggambarkan rumput. Boleh kita pilih grass di sini ya, seperti ini. Watercolor grass, klik aja. Boleh menggunakan fitur ini, atau kita pilih yang green, misalkan warnanya hijau. Bebas, Bapak Ibu. Tidak terbatas, silakan. Mana yang mau dipakai. Oke, ini kayaknya pas nih, saya coba ya. Apakah ini cocok? Nah, sama dengan media-media desain yang lain, Bapak Ibu, Canva ini sistemnya layering. Ini posisi saya ada yang sedang saya drag ini adanya di atas dari gambar rumahnya. Oke, ini layering. Jadi ini posisinya ada di belakang. Kalau saya pengen tarik gambar rumahnya ada di depan dari si rumput, ini boleh ditarik, dipilih yang position ini, ya, pilih position. Terus ini ada yang forward. Atau kalau pengen cepat, pencet Ctrl di keyboard Bapak Ibu ya, pencet Ctrl, terus ada gambar kurva tertutup ya. Boleh Ctrl sama kurva tertutup, dia otomatis akan ada di depan sekarang. Tuh, posisinya ada di depan dari rumputnya. Kita mau ke belakang dari rumahnya, kita pencet kurva yang terbukanya di awal. Seperti ini. Bebas ya Bapak Ibu, nggak harus sama desainnya, ini nggak ada tagihan tugas, bebas Bapak Ibu. Saya mau tambah-tambahin bunga gimana? Sama aja, kita tambah di sini. Klik di sini flower misalkan. Ini kita cari apakah ada yang sesuai dengan desain yang kita mau. Gambar flowernya, oke ini bagus nih, saya coba masukin ini ya. Nah, walaupun kurang kontrasnya, nggak apa-apa deh. Oke. Ini rumahnya belum ada pagernya, saya mau tambahin pagernya, kita tambahkan. Tapi ya tadi ya Bapak Ibu ya, karena Canva belum mengakomodir bahasa Indonesia, jadi harus
sambil belajar lah mungkinnya, belajar bahasa Inggris. Nah, kayak ini saya dapat fans misalkan, oh yang ini agak cocok nih. Oke, ini ada di depan posisinya, nanti kalau Mau kita tanya Pak, boleh Pak? enggak, silakan Ibu. Itu tadi gimana Pak untuk mindahin ke depan ke belakang, kontrol sama apa Pak? Oke, kontrol sama kurva Bu. Ya, apa istilahnya ya? Bracket ya, bracket terbuka. Bracket Gimana? terbuka. Kayak gimana Pak? Tadi saya coba klik-klik nggak ketemu yang kurva terbuka itu. Oke, kalau diklik Ibu, misalkan ini cukup klik gambarnya dulu ya. Klik gambarnya dulu. Gambarnya, Ini seperti ini, ada yang position Bu kalau pakai mouse. Oh, position. Oke. Di sini ada forward, backward. Oh, kontrol terus pencet itu gitu ya? Nggak harus Bu. Kalau kita mau pakai mouse aja, cukup klik yang position. Di gambar kita pilih dulu ya. Kita klik dulu gambarnya, objeknya. Ini saya mau simpan di depan. Ini saya klik position. Nah, ini ada forward. Oh, oke. Ini jadi di depan, maju. Oh. Kalau mau di paling depan, klik yang ini yang to front. Oh Nanti di iya, paling iya. depan tuh. Oke, saya coba. Makasih ya Pak infonya Pak. Siap Ibu. Kalau mau apa? Kita semuanya serba keyboard ya tadi control sama apa istilahnya bracket ya, bracket terbuka dan bracket tertutup. Oke, ini misalkan saya mau jadiin pagernya ini, kita ukurin ya disesuaikan saja ya dengan rasa kita. Ini untuk menduplikatnya bisa nggak? Nah, bisa Bapak Ibu kayak di PowerPoint aja ya. Ini cukup diklik ikonnya atau apa objeknya, terus Ctrl D, duplicate ya, Ctrl D. Ini seperti ini sudah jadi duplikat, ada 2 gambar deh dari pagernya. Kalau kita mau klik dua-duanya, terus kita kecilin lagi karena ini kayaknya terlalu besar pagernya. Rumahnya segede gini, pagernya sebesar ini, nggak sesuai. Oke, kita kecilin. Oke, iya. Nah ini posisinya kan ada bunga, tapi di belakang pagar kayaknya kurang nyaman ya, kita mundurin aja pagernya. Backward. Nah, seperti ini. Ada rumah, ada pagernya, ada bunga, ada rumput. Di rumahnya misalkan kita maunya pakai tanah-tanah gitu ya, bukan rumput, misalkan boleh. Di sininya kita bisa pilih kata kunci. Kata watercolor ini nggak perlu diganti ya Bapak Ibu ya. Oke, masih dengan watercolor. Kita boleh pilih brown misalkan, atau apa lagi ya. Nah, seperti ini. Ini biasanya saya pakai, yang paling sering saya pakai untuk brown ini. Kita klik aja dulu. Nah, posisi dia akan ada di belakang kan ya, bukan di depan rumah, tapi di belakang rumah. Karena dia akan mengisi bagian ini. Oke, ini kita perbesar aja dulu. Oke, sesuaikan. Perbesar. Kalau misalkan kita mau rotasi dia, mau posisinya di atas bawah atau kanan kiri, boleh diklik yang sebelah kiri atas ini. Ada flip. Oke, kita boleh klik yang flip vertikal supaya nanti dia sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, kan nggak mungkin gambarnya seperti ini. Sama dengan cara yang tadi, kita simpan dia di paling belakang. Itu baik. Oke, sudah jadi. Ada tanahnya, ada rumputnya, ada bunga-bunganya, ada pagar. Oke, langitnya gimana? Sama aja. Oke, kita tambahkan misalkan sky. Boleh kayak gini. Oke, tuh lihat, gambar pilihannya banyak. Kita mau pakai yang ini, misalkan ini bagus kayaknya nih. Oke, kita sesuaikan ya. Ini kita sesuaikan seperti ini. Oke, terlalu besar, nggak apa-apa. Sip, kayak gini, simpan lagi di belakang. Caranya sama dengan tadi. Kita klik position, terus klik to back. Jadi deh. Oh, keren. Oke, mau tambahin matahari, sama. Cuman nambahin sun. Nanti kita cari mana sun yang paling pas dengan gambar kita ini. Saya mau yang ini deh. Ya, yang ini nih. Jadi intinya kata kunci Bapak Ibu untuk Canva. Canva bukan media menggambar ya. Karena nggak ada fitur gambar dia. Cuman apa namanya? Yang ada adalah fitur template. Nah, maaf, bukan fitur template, fitur icon yang kita bisa cari di elemen ini. Nah, kata kunci dari inilah yang penting. Oke, ini sudah ada. Terus saya mau tambahin rumahnya, pohonnya kurang. Saya mau tambahin pohon. Sama dengan cara tadi. Saya mau simpan pohon yang ini, kayaknya bagus ini. Atau yang ini deh. Ini. Oke, sama kayak tadi ya. Kita simpan dia di belakang. Ini sekarang posisinya ada di depan. Saya mau simpan dia di belakang. Tapi jangan klik yang paling belakang. Kenapa? Karena sudah ada layer langit. Oke, jadi kita mundur sedikit-sedikit. Back. Oke, sudah di belakang pagar. Sudah di belakang bunga.
sudah di belakang rumah sekarang. Tapi kayaknya kurang pas ya. Ini rumahnya kayak gini, pohonnya kayak gini. Ah, enggak, silakan Bapak Ibu boleh berkreasi sendiri. Kurang lebihnya begitu. Ini saya ganti deh. Coba pohonnya pakai yang ini. Oke, saya coba mundur sedikit-sedikit. Oke, yang lebih pas. Coba tarik rumahnya ke sini. Oke, Pak Edi, tugas saya selesai, Pak Edi. Iya. Wah, Oke. keren banget ya. Asik banget kayaknya, jadi kayak mainan baru nih. Bisa dieksplor sendiri nih Bapak dan Ibu nanti ya di luar dari acara ini gitu. Silakan dieksplor sendiri. Nanti biasanya sih kalau kayak gini butuh ini ya Pak ya, beberapa kali baru dapat feel-nya, baru dapat ininya ya Pak ya. Tepat, Pak. Ya, lagi ya, Bapak Ibu, kalau saya bisa, kalau Hero bisa, Bapak Ibu bisa. Kenapa? Karena Hero itu nggak ada jiwa seni menggambar, Bapak Ibu. Saya nggak punya jiwa itu. Percaya deh sama saya. Saya kalau ke anak-anak nunjukin, Pak Hero nggak bisa gambar. Oh, nggak percaya. Saya cuma bisa menggambar berupa garis seperti itu ya di papan tulis, kasih ombak-ombakan. Itu saya tanya, anak-anak pada nanya, itu apa Pak? Itu monyet yang tenggelam di laut. Saya bisa gambar soalnya. Saya nggak tahu bagaimana cara menggambar. Otak sayanya, matanya nggak main. Nah, jadi kalau saya bisa, Bapak Ibu pasti lebih bisa. Ini udah jadi desainnya. Ya, Pak Hero, ini ada yang minta contoh memasukkan teks Pak. Memasukkan teks ke dalam ini? Ya. Oke, ini juga sama ya. Kalau tadi elemen itu tadi untuk yang masukkan icon-icon gambar. Saya misalkan mau saya tandain ini punya Hero. Oke, boleh. Kita di sebelah kiri ini ya, Bapak Ibu, ini ada teks. Oke. Ini ada teks. Nah, ini yang kita bisa pilih. Kalau kita mau pilih teks sendiri, ya, maksudnya kita mau jangan sesuai dengan template yang ada, kita pilih yang ini. Heading, subheading atau yang body text. Tapi kalau misalkan kita kayaknya dari template-nya juga udah bagus-bagus nih, saya mau pilih yang mana ya? Yang ini misalkan ya, saya pilih. Nanti sama kita disesuaikan lagi. Hero. Oke, saya simpan dia di atas misalkan ya. Agak aneh ya sebetulnya, tapi ya biarin lah. Nah, di sini aja. Seperti itu aja Pak. Kalau misalkan mau pakai yang template, kalau misalkan kita mau pakai teks biasa, kita tambahkan aja, pilih salah satu dari ini, sesuaikan ukurannya. Kalau misalkan besar itu heading, kalau yang agak besar subheading, yang kecil itu berarti yang ini. Tapi nanti kita bisa atur lagi kalau misalkan sudah kita pilih dengan body text juga. Pilihan teksnya banyak, berlimpah Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu mau, saya mau pakai yang tadi kan ada opsinya pilihannya. Kalau yang pakai sendiri gimana? Ini banyak banget pilihannya. Dan enaknya adalah kita bisa upload lagi. Misalkan seperti di sekolah saya ada satu jenis font yang memang harus dipakai, namanya Proxima. Bisa nggak kita tambahin ke Canva? Itu bisa. Oke, bisa. Oke. Ya, caranya adalah kita klik yang add your brand fonts in brand kit. Klik ini, nanti muncul seperti ini. Nah, ini yang kita upload. Font jenis file apa yang kita mau masukkan ke dalam Canva. Gitu. Oke. Oke, wow, keren banget. Selanjutnya ada pertanyaan. Oh, itu Pak Elan udah raise hand. Mangga Pak Elan. Ya, terima kasih Pak. Pak Heru. Hero, Pak Pak Hero. Hero Iya, ya. Pak Heru, bukan Pak Heru ya. Ya. Mohon maaf. Pak Heru berarti kalau dari sini tinggal download saja ya, seandainya ingin dipergunakan. Tepat, Pak. Satu lagi saran ya tadi supaya kita rapi ya untuk urusan ininya ya. Setelah kita desain, kalau kita mau share sekarang dalam bentuk yang tadi, ini Canva sebetulnya sudah menyediakan fitur share link aja. Kita nggak perlu ini, misalkan Bapak Ibu bikin presentasi, bukan desain seperti ini ya, presentasi. Kita nggak perlu unduh dia jadi PowerPoint, begitu di-share ke anak-anak, dan anak-anak di-download lagi. Ngabisin file anak, ngabisin file kita ya, di Explore itu. Sebelah ada fitur ini, share. Jadi kita fitur yang ini. Sebentar ya. Nah, ada fitur ini nih, present. Ini kita share aja. Ini yang kita share ke peserta atau audiens kita. Oke, ini diklik. Saya share ya ke rekan-rekan ya. Sebentar, aduh. Ini udah belum? Bentar, saya coba share ke sini. Oh, sudah ada, siap. Itu, ini sudah bisa terlihat. Dan Canva kan ada fitur animasi ya. Kalau misalkan saya mau ini dia tidak diam ketika di-share ke orang, ini kan fitur animasinya.
Kalau pakai yang Canva Edu, ini banyak yang aktif, yang tadinya nggak bisa, sekarang jadi bisa. Jadi saran saya, kalau Bapak Ibu belum punya Canva Edu, masuk ke kelas yang saya tadi. Ya, saya nggak dapat endorse apa-apa Bapak Ibu dari Canva, cuman saya pikir ini momen yang pas untuk saya berbagi dengan rekan-rekan. Gitu deh. Satu lagi Pak Heru, saya juga tadi coba submit assignment ke Bapak. Ada masuk tidak di inbox-nya? Karena kan saya di sana jadi peserta ya. Jadi siap. Ada Pak pastinya. Sebentar ya, saya coba buka dulu. Kenapa? Karena saya pakai Canva untuk kelas saya Pak. Jadi saya memang memberikan macam-macam bentuk penugasan. Salah satunya desain. Kayak sekarang kita lagi ada kegiatan bazar dan saya memberikan tugas peserta untuk membuat desain berupa ukuran Instagram. Saya nggak mau lihat dari Instagram dia, saya mau dari Canva-nya aja. Gitu. Nanti dia tinggal kerjakan desain dia karena dia ada di kelas saya. Nanti dia cukup klik yang tadi Pak Ellen lakukan ya. Nanti di sininya ada. Sebentar. Ini Pak, ini ada di sini, ada notifikasinya aktif. Nah, ini punya Pak Ellen ya? iya. Seperti, keren ini Pak. Luar biasa. Ini Pak nanti guru bahasa Sunda atau bahasa Inggris, Pak? Bahasa Sunda, Pak. Wow, pakai bahasa Inggris ini keren. Juara. Keren, Pak Elan. Oke. Gimana Pak Elan? Cukup, Pak. Cukup. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Elan. Selanjutnya ini ada sebelum ke Bu Damaris, kita ke ini dulu ya, Bu Wiwin dari tadi udah nanya. Mohon izin tanya, jika pub HTML5 ini ditempelkan di LMS, apakah tidak membebani storage-nya LMS? Terima kasih. Apalagi pakai LMS. Oke, siap. Pertanyaannya luar biasa. Justru enggak, Bu. Karena kita yang nge-share-nya cuma link dari web aja. Yang berat itu harusnya webnya, bukan itu. Bukan LMS-nya. Karena bukan file yang kita upload. Kita hanya share link aja. Begitu. Siap. Justru selama ini saya malah memang meminimalisir penggunaan saya mengupload file. Jadi saya mau nge-share anak-anak. Sekarang kan dulu kita pakai PowerPoint ini, baca ya materi saya ya, materi Bapak, silakan diunduh PowerPoint-nya. Kasian ya. Terus ternyata 2 tahun yang lalu ada pelatihan Microsoft 365 untuk guru-guru. Udah bisa share langsung. Nggak lama kemudian ada Google Educators juga ya, Bapak Ibu ya. Terus juga ada pelatihan dari pemerintah dengan akun Belajar ID. Ternyata Google Slide pun bisa begitu aja, cukup share link aja. Jadi nggak usah membebani siapa-siapa. Tidak membebani perangkat. Ini yang saya coba minimalisir penggunaan file-file yang harus kita upload. Kurang lebihnya gitu, Bu ya. Ya, terima kasih. Satu lagi Pak, yang ini saya mau tanya. Pada saat kita mau share yang dari Canva ini, apakah bisa diedit juga oleh siswanya? Seperti kita di yang biasa di slide. Siap. Ibu mau share-nya untuk editing atau tidak? Oh, itu ada di share-nya bisa diedit? Nah, enggak. Maksudnya Ibu mau share ke pesertanya sebagai editing atau tidak? Kalau dia tidak mau anak supaya bisa mengedit juga. Oke. Kalau pesertanya mau mengedit, nah ini yang kita klik di sini, Bu. Share. Iya. Kalau tadi kan saya sudah punya kelas ini ya, kelas yang tadi Hero Firestream tadi. Ada Pak Elan juga. Saya bisa buka aja di sini. Oh, jadi matanya yang Nah, atau ya, ini yang saya buka klik can edit ini, nanti Pak Elan bisa lihat desain saya ini, bisa diedit sama Pak Elan. Bisa. Oke. Ya. Tapi kalau misalkan mau berupa link karena pesertanya nggak kita masukin dalam kelas kita, itu juga bisa dengan cara yang ini. Ini yang kita setting. Awalnya defaultnya dia selalu diedit, Bu. Jadi harus hati-hati. Kalau kita rencana mau nge-share ke peserta, bukan editingnya cuma untuk file aja, untuk kita share, ininya di view. Share link to view. Nah, kalau mau diedit ini, kita klik copy linknya, kita share dalam bentuk ini. Jadi nanti kalau Ibu mengakses Canva saya yang ini, Ibu punya hak akses untuk editing. Betul. Terima kasih Bu Wiwin. Karena itu tadi ada audio juga ya, kita bisa tempel tambahkan audio juga ya. Ya, kalau audio dia sama bentuknya latar Bu ya, bukan audio within di dalam gambar, tapi di latar. Jadi kalau misalkan Ibu atau Bapak di sini senang dengan membuat video grafis singkat ya, yang sederhana-sederhana, itu bisa. Sebenarnya nggak harus singkat juga sih, yang panjang juga bisa sekarang. Karena Canva sudah ada videografinya, udah bisa ngedit video di sini. Cuman mungkin tidak seperti Sony Vegas dan yang lain-lain ya, karena ini harus diupload dulu filenya. Kalau misalkan videonya besar ya lumayan akan makan waktu. Tapi intinya sih ada fitur audio yang bisa kita masukin seperti ini ya. Dan dengan Canva Edu banyak yang terbuka ya Bapak Ibu. Jadi nggak harus ragu dengan Canva Edu ini. Kalau
Bapak Ibu bisa dengan membuat akun Canva Edu sendiri, itu lebih recommended. Kenapa? Karena kita akhirnya bisa membuat kelas sama anak-anak. Ya, jadi bisa sama anak-anak bikin kelas. Kalau Ibu lewat saya, nanti Ibu nggak bisa bikin kelas karena kelasnya punya saya. Ibu mah sebagai murid di situ. Ya. Gitu. Jadi ini mah hanya sebagai contoh saja. Jadi kalau mau ya kita bikin sendiri ya kan. Betul. Kalau misalkan di sekolah, hari ini misalkan ikut pelatihan pakai akun pribadi, besok ada akun sekolah tuh misalkan yang tadi kalau saya ada misalkan salmanalfarisi.com itu akun sekolah. Nah, saya bikin itu, jadikan dia Canva Edu, saya ajak murid-murid saya masuk ke situ, jadi peserta. Gitu. Iya. Oke, terima kasih Bu Wiwin. Mohon maaf karena waktunya terbatas. Kita lanjut ke Bu Damaris tadi yang sempat raise hand. Silakan Bu Damaris. Pak Heru, boleh tolong diulangi lagi bagaimana caranya tadi untuk mengupload form? Oh, siap Bu. Iya. Ini di sebelah kiri saya ini ada tulisan teks Bu ya, betul ya? Iya, Pak. Oke, ini boleh diklik dulu teksnya. Oke. Sebetulnya ketika posisinya harus ada di sini. Nah, kita pilih aja dulu salah satu yang ada di sini, Bu. Pilih yang ini, misalkan ya. Klik add. Nanti dia akan muncul di sini, nggak apa-apa. Yang penting diaktif dulu ininya. Nah, dari sini kita bisa tambahkan. Nah, di sini. Ini ada add your brand fonts in BrandKit. Betul, Bu ya? Ada, Pak. Halo? Tidak ada, Pak. Diklik dulu teksnya, Bu. Teksnya diklik dulu. Nanti ada pilihan ini ya, kayak saya ini ada klik. Nah, ini ada yang ini ya, open sun slide ya. Sudah, Pak. Oke, ini diklik. Nah, di sini ada add your brand fonts in Nggak ada, Pak. Di saya tidak ada. Ini sudah diklik yang open sun. Boleh di scroll atas bawah mungkin, Bu? Iya, dari tadi saya cari nggak ada. Apakah ini karena saya join kelasnya Bapak atau gimana? Gimana gitu? Soalnya saya punya Canva sendiri. Itu saya juga cari nggak ada gitu. Ibu boleh share screen, Pak? Boleh nggak apa-apa ya, Pak Edi ya? Ya, mangga. Paling minta izinnya ke Ibu Eka. Ibu Eka mau diizinkan? Bisa langsung kok, Pak. Bisa ya? Bisa. Oh ya, bisa. Jadi Sudah. allow. Ini kan begini, Pak. Ya kan? Nggak ada. Itu, Bu, uploaded fonts, Bu. Boleh diklik. Ini kan fontnya sudah terupload kan? Boleh di-scroll ke atas lagi, Bu? Maaf, sebentar. Ya, ini sudah paling atas. Jadi di sini ada Untitled Brand Kit, no brands fonts set for this brand kit. Oke, Ibu boleh yang klik yang Untitled Brand Kit-nya, Bu? Boleh? Bisa nggak diklik? Untitled nggak bisa diklik. No brands ini juga nggak bisa diklik. Oke, siap. Nanti saya coba lihat, saya coba pakai akun lain, masuk ke kelas saya sendiri. Apakah bisa menambahkan ya? Karena Ibu posisinya sebagai peserta saya ya? Iya, coba ya, Pak. Sorry. Ya. Oh, sorry. Ini harus diganti dulu. Bentar saya tutup dulu. Oke, sambil menunggu bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Ling Felicia Jo. Izin tanya bagaimana menggabungkan menjadi 2 halaman bersebelahan. Halo? Pak Heru masih di mute. Oke, siap. Mohon maaf. Oke. Maaf tadi Pak Edi ditanyain sama istri saya. Gimana tadi apa? Oh iya. Ya, izin tanya bagaimana menggabungkan menjadi 2 halaman bersebelahan. 2 halaman bersebelahan. Ini maksudnya di Canva, Pak? Di Canva. Jadi kan tadi tampilannya itu cuma 1 halaman gitu, Pak, yang di Canva. Mungkin Ibu Ling Felicia itu menanyakan gimana sih caranya biar supaya 2 halaman tuh jadi bersebelahan gitu. Oke, kalau di sepertinya memang tidak ada ya fitur membuat satu tampilan jadi 2 halaman. Tapi nanti kalau kita memang sudah mau share ini ke peserta dan itu bentuknya tadi PDF, itu yang tadi kita bisa konversi menjadi flip PDF tadi. Baru dia akan jadi 2. Karena dia halamannya satu. Kecuali kalau kita mau rajin gitu ya, si bukunya kita buatnya agak bentuk memanjang di sini. Kalau tadi kan kita pakai template poster ya, yang memang satu seperti ini ya. Jadi template-nya memanjang ke samping. Itu kita bagi 2 di tengah, walaupun nggak recommended ya buat saya mah ya. Kurang lebihnya gitu mungkin Pak. Mohon maaf, itu yang saya bayangkan. Siap.
Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak Heru ya, karena waktu terbatas. Bisa nggak kita buat beberapa poster terus jadi flipbook untuk dijadikan cerita atau buku anak? Mungkin tadi Pak Heru udah sempat menyinggung sedikit ya masalah ini ya. Bisa banget tentu saja. Satu lagi tadi maaf saya lupa, saya tadi supaya file kita, kalaupun kita mau unduh nih, file kita nggak penuh nih perangkatnya, gimana caranya? Bapak Ibu, ini sebetulnya enaknya Canva adalah dia sudah terintegrasi dengan akun Google kita. Ya, karena tadi kan daftarnya pakai Google. Kita bisa langsung unduhnya dia ke Google Drive. Jadi kita nggak perlu capek-capek download lagi, pindahin lagi, nggak usah. Ini ada fiturnya ini Google Drive. Ya, kalau belum pernah pakai, mungkin posisinya nggak seperti yang saya ini ada di atas ya, adanya di bawah. Di See All ini cari ke bawah, scroll, cari Google Drive. Kalau belum pernah pakai, tapi karena saya baru pakai, posisinya ada di sini di Google Drive ini. Kalau memang belum pernah menggunakan Google Drive ini, biasanya akan diminta yang mana nih yang mau koneksikan akun ini dengan Google Drive yang mana. Nanti udah terkoneksi, kita boleh buat dulu di Google Drive-nya foldernya, misalkan folder khusus Canva apa misalkan ya. Nanti kita klik ini udah di sini posisi. Sudah di Google Drive saya ya. Nanti dari sini kita cukup pilih misalkan tadi ini dari sini ya. Ini boleh kita pilih fitur apa, format apa, PNG, PDF atau JPEG. Tadi saya coba untuk yang buku yang tadi saya rubah itu menjadi bentuk PDF standar, ternyata kalau bentuknya gambar kayak tadi itu berat banget, PDF-nya besar sekali. Jadi recommended pakai JPEG aja dulu. Nanti kita konversi dia menjadi PDF. Nanti baru dari itu kita pindahkan dia ke dalam flip PDF tadi. Kenapa? Untuk menghindari file yang berat tadi, karena besar banget. Tadi saya nyobain untuk yang 4 gambar yang sebelumnya tadi saya tunjukkan, diunduh dalam format PDF itu sampai 100 mega. Saya kaget. Ya, saya pikir udahlah pakai JPEG aja. Ternyata cuma 4 mega mungkin ya hitungannya, kecil. Jadi tinggal seperti ini aja. Ini ya, KKIC. Nanti saya coba buka di Google Drive saya. Ini klik. Ini sedang mengunduh. Kita nggak lagi ngunduh ke perangkat ya, jadi langsung ke Google Drive. Jadi amannya adalah nggak ada tuh file kita yang memenuhi perangkat. Itu intinya sih. Jadi kalau udah beres saya coba tunjukkan ada di mana di Google Drive saya. Oke, nih saya coba buka Google Drive. Oke, sambil menunggu Pak Heru, Ibu Damaris tadi udah menemukan lokasinya Bu tadi untuk upload fontnya? Belum ada Pak. Belum ada ya? Atau mungkin pakai akun, apakah harus pakai akun Edu Pak Heru? Harus ini? Tadi Ibu katanya sudah masuk ke akun saya Pak ya, jadi entah opsinya karena Ibu ada di bawah saya jadi nggak bisa berkreasi lebih gitu ya, jadi akhirnya mungkin bisa menambah-nambah yang ada di saya kurang tahu. Tapi nanti saya coba deh pakai akun lain, saya masuk ke kelas saya sendiri, apakah saya bisa mengotak-otik yang tadi gitu. Nanti kalau ada info-info saya coba share ke rekan-rekan mungkin yang ada di grup WhatsApp ya ini ya. Iya Pak, ada di grup WhatsApp. Kalau misalkan kita pakai akun pribadi itu juga apakah bisa? Ya bisa tadi apa? Sama Pak Edi juga, karena saya juga punya akun pribadi Pak, sudah lama dan memang tidak bisa untuk upload font. Lalu kebetulan saya juga ada akun pro juga tidak bisa gitu. Wah, Ibu sudah pakai akun pro. Wow, kita beda level kan Bu, saya mau bayar. Makanya tadi saya juga agak bisa ya gitu, happy juga Pak dengarnya gitu, senang. Oh ternyata bisa juga, tapi begitu saya mau coba tidak ada, apakah memang harus masuk ke Edu, Canva for Edu atau bagaimana gitu. Oke, nanti Pak Heru bisa menginformasikan lebih lanjut ya di grup. Atau kalau saya sih Bu, senjata terakhir tutorial di YouTube. Betul Pak, saya juga mau cari itu bagaimana. Terima kasih Pak. Itu adalah jalan ninja gitu ya Bu ya. Iya. Oke, baik, terima kasih. Itu udah gimana Pak Heru? Sudah? Ya, ini ada ya. Filenya sudah ada di Google Drive saya. Jadi dengan yang folder KKIC training tadi, ini sudah ada filenya. Jadi kalau saran saya, Bapak Ibu maksimalkan digital storage-nya, cloud storage-nya. Jadi perangkat kita nggak perlu penuh dengan file-file kerjaan kita. Begitu. Nuhun Pak Edi. Ya, wow, keren banget ya. Sangat fruitful, isinya daging semua kalau kata anak zaman sekarang ya. Kalau kita ngelihat dari awal sampai akhir itu, karena ini workshop, kita juga sambil
bisa explore kayak tadi Bu Kapri juga ya, sambil ikutan mainan juga, ada mainan baru ya Bu Kapri ya, gitu seru banget gitu. Jadi Bapak dan Ibu bisa banget untuk mengeksplor mulai dari quizzes tadi, terus juga PAP HTML5 sampai ke Canva tadi, itu tuh silahkan ditonton lagi video ini karena nanti akan diupload di YouTube ya Bu Kapri ya. Ya betul. Jadi nanti bisa lihat rekamannya lagi kalau misalnya kayaknya tadi part ini kelewatan deh. Bisa nanti dilihat itu ya. Oke, mungkin itu saja kan. Mohon maaf karena memang seru banget sih ya kalau misalnya ngebahas kayak gini tuh kayak endless discussion. Cuman karena waktunya terbatas ya, kita mungkin dicukupkan sampai di sini. Terima kasih banget buat Pak Hero, Bu Kapri, Pak Hero. Terima kasih atas pengetahuannya, keren banget. Mudah-mudahan. Foto bareng dong. Ya bisa. Oke, habis ini kita foto bareng ya. Oke, kalau gitu silakan Bapak dan Ibu kalau tidak ada kendala silakan dinyalakan kamera Zoom-nya supaya kita bisa berfoto bersama untuk kenang-kenangan juga. Ya, ini ada 3 halaman ya. Oke, ya. Silakan berpose 1, 2, 3 senyum. Ya, ini halaman pertama. Sebentar, kita ke halaman kedua. Silakan berpose, senyum. Ya, halaman terakhir. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya. Mudah-mudahan workshop kali ini bermanfaat dan jangan lupa Sabtu depan ada workshop berikutnya yang nggak kalah keren ya. Terima kasih. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Happy weekend. Terima kasih Pak Hero. Terima kasih Pak Hero. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Hero, Bu Kapri. Terima kasih Pak Hero. Bu Kapri. Terima kasih Bu Kapri, Pak Hero. Sama-sama Pak Hero. Sama-sama Ibu. Belajar terus belajar Bapak Ibu. Nanti berbagi. Sudah bisa dilihat.